Para hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Jika Anda pernah merasa hidup memukul Anda lebih keras dari kebanyakan orang, jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa orang membenci Anda tanpa alasan, atau mengapa pintu terbuka tepat saat Anda hampir menyerah, dengarkan baik-baik. Apa yang Anda alami bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan, itu adalah anugerah. Tapi, mari kita luruskan satu hal. Anugerah tidak selalu datang dengan kemudahan dan kenyamanan. Anugerah datang bersama pertempuran, ujian, dan kadang-kadang keterasingan. Jika Anda seorang wanita yang terus-menerus disalahpahami, terus berjuang melewati badai, namun selalu bangkit, pesan ini untuk Anda. Anda perlu mendengar ini, karena begitu Anda mengenali tanda-tandanya, Anda tidak akan pernah meragukan jalan Anda lagi. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena apa yang akan saya ungkap akan mengubah cara Anda memandang perjuangan, perjalanan, dan takdir Anda. Hidup punya cara untuk menguji mereka yang diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika Anda seorang wanita yang telah menanggung rasa sakit, kemunduran, dan tantangan yang akan menghancurkan orang lain, namun Anda terus bangkit, pahamilah ini. Apa yang Anda miliki bukanlah hal biasa. Itu bukan sekadar kekuatan, bukan sekadar ketekunan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ilahi. Ada alasan mengapa Anda selamat dari hal-hal yang tidak mampu diatasi orang lain. Pengkhianatan, patah hati, kehilangan, itu bukan sekadar peristiwa acak. Semua itu dimaksudkan untuk membentuk Anda, memurnikan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Banyak orang menginginkan anugerah, tetapi sedikit yang mampu menanggung apa yang menyertainya. Anugerah tidak hanya membawa berkat, tetapi juga pertempuran. Anugerah membawa ujian yang dirancang untuk membuktikan apakah Anda benar-benar siap untuk hidup yang telah ditentukan bagi Anda. Ingatlah saat-saat ketika Anda merasa ingin menyerah, tetapi tidak melakukannya. Saat-saat ketika beban dunia menekan Anda, tetapi entah bagaimana Anda terus melangkah. Anda tidak diberi jalan yang mudah, tetapi Anda diberi kekuatan untuk menjalaninya. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang menolak untuk patah, yang menolak untuk puas, yang berkata bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak akan dikalahkan. Itu bukan sekadar kemauan, itu adalah anugerah. Anda telah menghadapi situasi yang menguras emosi, mental, bahkan fisik. Orang-orang meninggalkan Anda. Beberapa bahkan mengkhianati Anda. Setelah Anda memberikan kesetiaan, Anda telah dihakimi, disalahpahami, bahkan diejek, karena cara Anda berpikir, cara Anda bergerak, cara Anda memilih menjalani hidup. Tetapi, izinkan saya berkata, setiap wanita hebat, setiap wanita yang pernah menciptakan dampak, telah melalui musim di mana ia merasa sendiri, di mana ia merasa tidak ada yang memahaminya. Itu karena dipisahkan berarti Anda tidak akan cocok dengan kerumunan. Lihatlah kembali hidup Anda dan perhatikan polanya. Setiap kali Anda merasa telah mencapai titik patah, Anda menemukan kekuatan yang tidak Anda sadari. Setiap kali Anda merasa kehilangan segalanya, entah bagaimana Anda membangun kembali, itu bukan keberuntungan. Itu adalah ketahanan yang datang bersama anugerah. Ada orang yang hanya melalui setengah dari apa yang Anda alami, dan mereka masih terjebak, masih tersesat. Tetapi Anda terus bergerak. Anda menemukan cara untuk terus maju. Bahkan ketika Anda punya segudang alasan untuk berhenti, itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidup Anda. Dan inilah yang perlu Anda pahami. Anugerah tidak berarti hidup Anda akan mudah. Anugerah tidak berarti Anda akan terbebas dari perjuangan. Bahkan, seringkali justru sebaliknya. Orang-orang yang paling dianugerahi menghadapi pertempuran terberat. Mereka menanggung perjuangan paling intens. Bukan karena mereka dihukum, tetapi karena mereka sedang dipersiapkan. Pikirkan tentang berlian. Berlian tidak menjadi berharga tanpa tekanan, tidak bersinar tanpa dipotong. Prosesnya menyakitkan.
tetapi hasilnya adalah sesuatu yang langka dan tak ternilai. Itulah Anda. Segala yang telah Anda lalui, setiap tantangan, setiap kehilangan, setiap kali Anda harus bangkit dari keterpurukan. Semua itu adalah bagian dari pemurnian Anda. Semua itu dimaksudkan untuk membentuk Anda menjadi wanita yang selalu ditakdirkan untuk Anda jadi. Namun, meski melalui semua itu, Anda masih di sini. Anda masih punya mimpi. Anda masih punya semangat untuk terus maju. Itu saja sudah seharusnya memberitahu Anda sesuatu. Karena jika anugerah tidak ada pada Anda sudah menyerah sejak lama. Dunia penuh dengan orang yang puas. Orang yang berhenti berjuang untuk diri mereka sendiri. Yang membiarkan hidup menghancurkan mereka. Tetapi Anda berbeda. Anda adalah wanita yang menolak didefinisikan oleh masa lalunya. Yang menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Yang mengubah kemunduran menjadi kebangkitan. Anda mungkin belum melihatnya sekarang. Tetapi semua yang telah Anda lalui tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk memposisikan Anda. Untuk menguatkan Anda. Sehingga ketika berkat datang, Anda akan siap menerimanya. Jadi, lain kali Anda bertanya-tanya mengapa hidup menguji Anda seperti ini, ingatlah, Anda tidak pernah ditakdirkan untuk hidup biasa. Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan segala yang Anda tanggung adalah bukti dari itu. Ketahanan Anda bukan sekadar kekuatan. Itu adalah tanda. Tanda seorang wanita yang dianugerahi. Ketika Anda benar-benar memahami ini, Anda akan berhenti mempertanyakan perjalanan Anda dan mulai merangkulnya. Karena perjuangan itu sementara, tetapi anugerah dalam hidup Anda, itu selamanya. Anda selalu merasa berbeda. Bahkan ketika dikelilingi orang-orang, bahkan ketika menjadi bagian dari kelompok, ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat Anda merasa tidak sepenuhnya cocok. Bukan karena Anda tidak cukup baik, bukan karena Anda kekurangan apapun. Justru sebaliknya, Anda melihat dunia secara berbeda. Anda memproses dunia dengan cara yang tidak bisa dipahami orang lain. Dan karena itu, Anda sering menemukan diri Anda di jalan yang terasa sepi. Tetapi, izinkan saya berkata, kesepian itu bukan kesalahan, bukan hukuman. Itu adalah tanda bahwa Anda dipisahkan. Karena ketika Anda dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, Anda tidak bisa berjalan di jalan yang sama dengan orang lain. Anda tidak bisa melakukan apa yang dilakukan semua orang. Anda tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang memengaruhi dunia. Pemisahan itu, perasaan berbeda itu, selalu disengaja. Coba lihat kembali hidup Anda. Berapa kali Anda mencoba menyesuaikan diri, hanya untuk merasa tidak pada tempatnya? Berapa kali Anda mencoba menjadi seperti orang lain, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan diri Anda yang sebenarnya, itu bukan kebetulan, itu adalah perlindungan. Karena ketika Anda dianugerahi, Anda tidak boleh dibentuk oleh sembarang hal. Anda tidak boleh membiarkan sembarang orang masuk ke ruang Anda. Anda mungkin memperhatikan bahwa, meski Anda sangat peduli pada orang lain, meski Anda mencurahkan banyak kasih, ada saat-saat ketika hubungan tertentu justru berantakan. Persahabatan yang tampak kuat tiba-tiba menjadi renggang. Orang yang Anda percayai tiba-tiba pergi. Dan kadang-kadang itu terasa tidak adil. Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa orang yang saya sayangi pergi? Mengapa saya selalu merasa berjalan sendirian? Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa alasan beberapa orang pergi adalah karena mereka memang tidak ditakdirkan untuk tinggal? Bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa orang harus disingkirkan dari hidup Anda karena mereka tidak bisa pergi ke tempat yang Anda tuju? Ketika Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, tidak semua orang mampu menerimanya, tidak semua orang bisa memahaminya, dan tidak semua orang seharusnya menjadi bagian darinya. Ingat saat-saat Anda mencoba mempertahankan orang-orang yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Ingat saat-saat Anda memohon cinta, dukungan, atau persahabatan dari orang-orang yang tidak bisa memberikannya. Lalu pikirkan apa yang terjadi ketika Anda akhirnya melepaskan mereka. Apakah hidup Anda hancur? Atau apakah Anda menemukan kedamaian baru? Itulah pola seseorang yang dianugerahi.
Orang-orang akan datang dan pergi. Tetapi, setiap kali seseorang pergi, Anda bertumbuh. Setiap kali Anda dipisahkan dari seseorang, Anda menjadi lebih kuat. Karena anugerah bukan hanya tentang apa yang Anda dapatkan, tetapi juga tentang apa yang Anda lepaskan. Ini tentang pemurnian, tentang menghapus pengaruh yang salah, sehingga Anda bisa sepenuhnya melangkah ke dalam hidup yang ditakdirkan untuk Anda. Ada saat-saat ketika Anda bertanya-tanya, mengapa Anda harus menjalani jalan ini sendirian? Ada malam-malam ketika Anda merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang Anda alami. Tetapi, izinkan saya mengingatkan Anda, berlian tidak dibentuk di tempat yang ramai. Berlian terbentuk di tempat yang paling dalam, paling gelap, di bawah tekanan paling hebat. Dan ketika muncul, ia bersinar dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Itulah yang sedang terjadi pada Anda. Anda sedang dipisahkan, dibentuk, dan dikuatkan. Anda ditempatkan di posisi di mana Anda bisa mendengar suara Anda sendiri, membangun kekuatan Anda sendiri, menjadi persis seperti yang Anda ditakdirkan untuk jadi. Ya, kadang-kadang proses itu sepi, tetapi kesepian itu bukan kecelakaan. Itu adalah bagian dari perjalanan. Jadi, lain kali Anda merasa tidak cocok. Lain kali Anda merasa berjalan sendirian di jalan ini. Ingatkan diri Anda tidak tertinggal. Anda sedang ditinggikan. Anda tidak ditinggalkan. Anda sedang dilindungi. Karena ketika Anda dianugerahi, Anda tidak boleh dikelilingi oleh sembarang orang. Anda tidak boleh dipengaruhi oleh suara yang salah. Anda tidak boleh membiarkan energi Anda terkuras oleh orang-orang yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Akan tiba saatnya ketika segalanya masuk akal. Ketika Anda melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap pemisahan sebenarnya adalah berkat. Ketika Anda melihat bahwa setiap kehilangan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar, pada saat itu, Anda tidak akan lagi mempertanyakan mengapa Anda harus berjalan sendirian. Karena Anda akan memahami bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Anda hanya sedang diposisikan untuk sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Anda tidak pernah puas dengan yang biasa. Itu selalu menjadi salah satu ciri khas Anda. Tidak peduli seberapa sulit hidup, tidak peduli seberapa menggoda untuk mengambil jalan mudah. Anda menolak menerima kurang dari apa yang Anda tahu, pantas Anda dapatkan, dan itu langka. Karena di dunia di mana begitu banyak orang berkompromi dengan mimpi, nilai, dan harga diri mereka, Anda berdiri teguh. Anda tidak menurunkan standar hanya untuk menyesuaikan diri. Anda tidak menerima yang biasa-biasa saja hanya karena itu lebih mudah. Anda terus maju, meski itu sulit. Meski itu berarti berjalan sendirian. Tetapi, mari kita jujur, kekuatan itu, ketidakmauan untuk puas, datang dengan harga. Itu membuat Anda berbeda. Itu membuat orang-orang salah memahami Anda. Beberapa menyebut Anda terlalu pemilih, terlalu mandiri, terlalu berlebihan. Mereka bertanya-tanya, mengapa Anda tidak sekadar menerima apa yang diberikan hidup? Mengapa Anda tidak ikut arus? Tetapi, yang mereka tidak pahami adalah, ketika Anda dianugerahi, Anda tidak boleh puas. Ketika Anda dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, Anda tidak boleh membuang waktu dengan hal-hal yang berada di bawah Anda. Anda telah melihat apa yang terjadi ketika orang puas. Anda telah menyaksikan orang-orang bertahan di pekerjaan yang menguras mereka, dalam hubungan yang menghancurkan mereka, dalam situasi yang membuat mereka terjebak. Anda telah melihat orang-orang menyerah pada potensi mereka, karena mereka takut meraih lebih. Dan Anda memutuskan bahwa itu tidak akan pernah menjadi Anda. Anda memutuskan bahwa Anda lebih baik berjuang untuk sesuatu yang besar daripada tetap nyaman dalam sesuatu yang biasa. Pola pikir seperti itu tidak umum. Dibutuhkan keberanian untuk menjauh dari hal-hal yang tidak melayani Anda. Dibutuhkan kekuatan untuk menuntut lebih, untuk percaya bahwa Anda layak mendapatkan yang lebih baik. Dan kekuatan itu adalah bukti sesuatu yang kuat. Bukti bahwa Anda bukan sembarang orang. Bukti bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang menolak untuk menjadi biasa. Ingat semua saat ketika Anda bisa puas, tetapi tidak melakukannya.
hubungan yang Anda tinggalkan, karena Anda tahu itu tidak tepat untuk Anda, peluang yang Anda tolak, karena tidak selaras dengan tujuan Anda, momen-momen ketika Anda memilih pertumbuhan daripada kenyamanan, meski itu menyakitkan, keputusan-keputusan itu tidak mudah, tetapi perlu, karena setiap kali Anda memilih untuk tidak puas, Anda melangkah lebih dekat ke hidup yang ditakdirkan untuk Anda. Mudah untuk menurunkan standar ketika hidup menjadi sulit. Mudah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin Anda mengharapkan terlalu banyak, bahwa mungkin Anda harus menerima apa yang bisa Anda dapatkan. Tetapi, jauh di lubuk hati, Anda tahu itu bukan jalan yang ditakdirkan untuk Anda jalani. Jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa alasan Anda begitu kuat merasakan apa yang pantas Anda dapatkan adalah karena Anda ditakdirkan untuk lebih. Tidak semua orang akan memahami pola pikir Anda. Beberapa akan mengatakan bahwa standar Anda terlalu tinggi, bahwa Anda harus berhenti bersikap sulit. Tetapi, itu adalah suara orang-orang yang telah puas dalam hidup mereka sendiri. Orang-orang yang telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak bisa mendapatkan lebih, dan mereka ingin Anda mempercayai hal yang sama. Jangan dengarkan mereka. Jangan biarkan keterbatasan mereka menjadi keterbatasan Anda, karena inilah kebenarannya. Ketika Anda menolak untuk puas, Anda mungkin harus menunggu lebih lama untuk apa yang pantas Anda dapatkan. Anda mungkin harus melalui musim kesepian, musim ketidakpastian. Tetapi, ketika apa yang ditakdirkan untuk Anda akhirnya tiba, itu akan sepadan. Anda tidak perlu memaksakan. Anda tidak perlu mengorbankan nilai-nilai Anda. Itu akan selaras sempurna dengan siapa Anda, karena itu selalu ditakdirkan untuk Anda. Jadi, jangan ragu pada diri sendiri. Jangan pertanyakan, mengapa Anda begitu kuat merasakan hal-hal yang Anda inginkan. Keinginan untuk lebih, penolakan untuk menerima kurang. Bukan kesombongan, bukan keras kepala. Itu adalah tanda bahwa Anda tidak seperti orang lain. Tanda bahwa Anda sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk hidup biasa. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk puas dengan hubungan, karier, atau peluang yang tidak sepenuhnya selaras dengan siapa Anda. Dan fakta bahwa Anda begitu kuat merasakan itu, fakta bahwa Anda selalu tahu bahwa Anda ditakdirkan untuk lebih, adalah semua bukti yang Anda butuhkan. Jadi, tetaplah memegang standar tinggi. Tetaplah menjauh dari hal-hal yang tidak melayani Anda. Tetaplah percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang. Karena ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa setiap momen penantian, setiap pengorbanan, setiap malam yang sepi sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang sepadan dengan setiap detik. Ada sesuatu dalam diri Anda yang menarik orang. Mungkin mereka tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi mereka merasakannya. Itu ada pada cara Anda membawa diri, cara Anda berbicara, cara Anda menjalani hidup. Anda memiliki kehadiran yang menarik perhatian, bukan karena Anda mencarinya, tetapi karena itu adalah diri Anda yang sejati. Dan kehadiran seperti itu langka, itu kuat, itu tak terbantahkan. Orang-orang memperhatikan ketika Anda memasuki ruangan. Bahkan ketika Anda diam, Anda tidak perlu menjadi yang paling keras. Anda tidak perlu berebut perhatian. Itu secara alami tertuju pada Anda. Beberapa mengaguminya, yang lain iri, tetapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Dan ini bukan hanya tentang kepercayaan diri, bukan hanya tentang penampilan atau pakaian Anda. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah energi yang Anda bawa. Cara Anda membuat orang merasa ada sesuatu tentang Anda yang membuat orang memperhatikan. Anda menginspirasi. Anda membuat orang memikirkan kembali banyak hal. Anda menantang mereka. Bahkan ketika Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi, inilah masalahnya. Kehadiran seperti ini, anugerah seperti ini, tidak datang tanpa tantangan. Ketika Anda menonjol, orang bereaksi terhadap Anda dengan cara yang berbeda. Beberapa akan mengagumi Anda.
Beberapa akan tertarik pada energi Anda dan ingin berada di dekat Anda, tetapi yang lain, mereka akan merasa terancam olehnya. Mereka akan mencoba menjatuhkan Anda, mencoba membuat Anda meragukan diri sendiri. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kehadiran Anda mengingatkan mereka pada apa yang bukan diri mereka. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa beberapa orang bersikap berbeda di sekitar Anda. Beberapa terlalu baik, hampir seolah mereka mencoba memenangkan persetujuan Anda. Yang lain tampak jauh atau dingin tanpa alasan. Itu bukan tentang Anda, itu tentang mereka, tentang bagaimana kehadiran Anda membuat mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Beberapa orang akan mencintai Anda tanpa tahu mengapa. Mereka akan tertarik pada energi Anda, terinspirasi oleh kekuatan Anda, terhibur oleh kebaikan Anda. Tetapi, yang lain akan membenci Anda karena alasan yang sama. Mereka akan mencoba mencari cacat, mencoba menjatuhkan Anda, mencoba meyakinkan orang lain bahwa Anda bukan seperti yang Anda tampakkan. Bukan karena mereka benar-benar mempercayainya, tetapi karena mereka tidak bisa menerima fakta bahwa Anda bersinar dengan cara yang mereka tidak pahami. Dan disinilah banyak orang berjuang, disinilah beban kehadiran Anda bisa mulai terasa berat. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa beberapa orang tidak menyukai Anda. Mengapa beberapa mencoba membawa drama ke dalam hidup Anda, padahal yang Anda lakukan hanyalah hidup. Anda bahkan mungkin mulai mempertanyakan diri sendiri. Bertanya apakah Anda perlu meredupkan cahaya Anda. Apakah Anda perlu mengecilkan diri hanya untuk membuat orang lain nyaman? Tetapi, Anda tidak diberi kehadiran ini, anugerah ini, hanya untuk menyembunyikannya. Anda tidak ditakdirkan untuk menyatu. Anda tidak ditakdirkan untuk mengecilkan diri agar orang lain merasa lebih besar. Kehadiran Anda adalah anugerah, tanggung jawab, tanda bahwa Anda ditakdirkan untuk memimpin, menginspirasi, berdiri tegak, tidak peduli siapa yang melihat. Mungkin tidak selalu terasa mudah. Ada hari-hari ketika Anda merasa menjadi tak terlihat akan lebih sederhana, seolah hidup akan lebih lancar jika Anda hanya memudar ke latar belakang. Tetapi, itu bukan diri Anda. Dan jauh di lubuk hati, Anda tahu itu. Jadi, jangan meminta maaf atas cara Anda memasuki ruangan dan menguasainya. Jangan meminta maaf karena membuat orang tidak nyaman hanya dengan menjadi diri sendiri. Jika kehadiran Anda mengganggu mereka, itu bukan masalah Anda untuk diperbaiki. Itu adalah sesuatu dalam diri mereka yang perlu mereka selesaikan. Berdirilah tegak dalam siapa Anda. Bawalah energi Anda dengan percaya diri. Biarkan orang-orang yang tepat terinspirasi oleh Anda, dan biarkan yang salah menunjukkan diri mereka. Tetapi, jangan pernah mengecilkan diri demi membuat orang lain merasa lebih besar. Anda ditakdirkan untuk menonjol. Anda ditakdirkan untuk memimpin. Anda ditakdirkan untuk bersinar. Anda telah menghadapi badai yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Anda telah berjalan melalui api dan keluar dari sisi lain lebih kuat dari sebelumnya. Hidup telah menguji Anda dengan cara yang banyak orang tidak akan pernah pahami. Namun Anda masih berdiri, masih bergerak maju, masih menolak untuk menyerah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah ketahanan. Dan ketahanan bukanlah sesuatu yang Anda bawa sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang Anda peroleh melalui setiap pertempuran, setiap patah hati, setiap momen di mana Anda bisa membiarkan hidup menghancurkan Anda, tetapi Anda tidak melakukannya. Ingat kembali momen-momen yang mencoba menghancurkan Anda, saat-saat ketika Anda merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, saat-saat ketika beban hidup menekan begitu keras, sehingga Anda mempertanyakan, apakah Anda bisa terus melangkah? Anda ingat momen-momen itu? Bukan, karena itu bukan sekadar sulit. Itu adalah momen-momen yang membentuk Anda, yang mengungkapkan siapa Anda sebenarnya. Anda tidak hanya selamat dari badai itu, Anda bertumbuh melalui badai itu. Anda menjadi lebih bijaksana, Anda menjadi lebih kuat. Anda menjadi seseorang yang tidak mudah goyah.
Dan itulah mengapa orang-orang memandang Anda berbeda. Mereka tidak selalu memahami apa yang ada pada Anda, tetapi mereka bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan bahwa Anda tidak seperti orang lain, bahwa Anda membawa sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan seperti itu tidak datang dari hidup yang mudah. Itu datang dari diuji, dari ditempatkan dalam situasi di mana Anda tidak punya pilihan selain berjuang, tidak punya pilihan selain bertahan. Dan karena Anda melakukannya, karena Anda menolak membiarkan kesulitan itu mendefinisikan Anda secara negatif, Anda sekarang membawa kehadiran yang tak terbantahkan. Tetapi, inilah masalahnya. Ketika Anda telah melalui begitu banyak, ketika Anda telah selamat dari hal-hal yang tidak bisa dibayangkan kebanyakan orang, itu mengubah Anda. Itu membuat Anda melihat dunia secara berbeda. Anda tidak lagi mentolerir hal-hal yang menguras energi Anda. Anda tidak lagi menghibur orang-orang yang tidak menghormati kedamaian Anda. Anda tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Karena ketika Anda telah berjuang untuk membangun kembali diri Anda tidak membiarkan sembarang orang atau apapun meruntuhkan Anda lagi. Tidak semua orang akan memahami kekuatan Anda. Beberapa akan melihatnya sebagai sesuatu yang mengintimidasi. Beberapa akan salah mengira ketahanan Anda sebagai sikap dingin, batasan Anda sebagai kesombongan. Mereka tidak menyadari bahwa alasan Anda membawa diri seperti itu, alasan Anda menolak untuk puas, adalah karena Anda harus belajar dengan cara yang sulit bahwa tidak semuanya ditakdirkan untuk Anda. Bahwa beberapa pertempuran dimaksudkan untuk mengajarkan Anda kapan harus menjauh. Bahwa beberapa orang tidak pernah ditakdirkan untuk tinggal. Anda mungkin menemukan diri Anda melampaui orang-orang, tempat, situasi, dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari proses. Pertumbuhan datang dengan pemisahan. Kekuatan datang dengan pelajaran. Anda bukan lagi orang yang dulu, dan Anda tidak seharusnya menjadi seperti itu. Hal-hal yang dulu menghancurkan Anda tidak lagi memiliki kuasa atas Anda. Opini-opini yang dulu mengendalikan Anda tidak lagi penting. Itulah yang terjadi ketika Anda telah dimurnikan oleh api. Anda keluar tanpa goyah, tanpa terganggu, dan tanpa rasa takut. Dan kekuatan seperti itu, ketahanan seperti itu langka. Itu membuat Anda menonjol. Itu membuat orang memperhatikan. Bahkan ketika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda telah menjadi seseorang yang tidak mudah dihancurkan. Dan itulah mengapa hidup terus menguji Anda. Karena setiap tantangan hanyalah pengingat bahwa Anda diciptakan untuk lebih. Jadi, jangan meminta maaf atas kekuatan Anda. Jangan mengecilkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Orang-orang yang tepat akan menghormatinya, yang salah akan menunjukkan diri mereka sendiri. Tetapi Anda, tetaplah berdiri, tetaplah bergerak maju, karena tidak peduli apa yang akan datang. Anda telah membuktikan satu hal. Anda tidak bisa dihancurkan. Intuisi Anda kuat. Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah kekuatan. Sebuah pengetahuan. Sebuah kesadaran mendalam yang berbicara kepada Anda dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh logika. Anda pernah merasakannya. Bukan naluri yang memberitahu Anda bahwa sesuatu tidak beres. Suara dalam diri Anda yang memperingatkan tentang seseorang sebelum mereka menunjukkan sifat aslinya. Perasaan tak tergoyahkan yang menyuruh Anda bergerak, pergi, mengubah arah. Bahkan ketika Anda tidak sepenuhnya memahami mengapa, dan setiap kali Anda mengabaikannya, Anda membayar harganya. Anda telah belajar. Kadang-kadang dengan cara yang sulit, bahwa intuisi Anda bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Itu bukan acak. Itu bukan sesuatu yang perlu diragukan. Itu adalah pemandu batin Anda, perlindungan Anda, koneksi, langsung Anda dengan apa yang ditakdirkan untuk Anda dan apa yang tidak. Dan ketika Anda mulai mempercayainya, benar-benar mendengarkannya, hidup Anda mulai berubah dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Orang-orang akan mempertanyakan Anda. Mereka akan bertanya mengapa Anda membuat keputusan tertentu. Mereka akan menuntut penjelasan yang tidak selalu bisa Anda ungkapkan dengan kata-kata.
Tetapi, kebenarannya adalah, Anda tidak perlu membenarkan apa yang Anda ketahui dalam roh Anda. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda menjauh dari sesuatu yang terlihat baik di permukaan, tetapi terasa salah di jiwa Anda. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ketahui. Tidak semua orang memiliki anugerah ini. Beberapa orang bergerak secara membabi buta, hanya mengandalkan apa yang bisa mereka lihat, apa yang bisa mereka hitung, apa yang masuk akal di atas kertas. Tetapi Anda bergerak berbeda. Anda tidak hanya mempercayai apa yang Anda lihat, Anda mempercayai apa yang Anda rasakan. Dan kemampuan itu kuat, itu langka. Itu adalah sesuatu yang tidak selalu dipahami orang. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tertarik kepada Anda? Bagaimana mereka datang kepada Anda untuk meminta nasihat, kayak lotion, arahan? Itu karena mereka merasakan bahwa Anda melihat sesuatu secara berbeda. Anda menangkap apa yang tidak diucapkan. Anda mengenali pola yang dilewatkan orang lain. Anda memahami hal-hal yang melampaui permukaan. Tetapi, inilah tantangannya. Ketika Anda membawa tingkat kesadaran ini, ketika Anda memiliki anugerah intuisi ini, itu bisa terasa seperti berkat sekaligus beban. Karena Anda tidak hanya melihat kebaikan dalam diri orang, Anda melihat kebenaran. Anda melihat niat mereka. Anda merasakan energi mereka. Dan kadang-kadang kebenaran itu berat, kadang-kadang menyakitkan. Anda mungkin mendapati diri Anda menjauh dari orang-orang tertentu. Bahkan ketika Anda tidak bisa sepenuhnya menjelaskan mengapa, Anda mungkin merasa tidak nyaman di lingkungan tertentu. Bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja, Anda mungkin kesulitan menyesuaikan diri. Karena Anda tidak ditakdirkan untuk mengikuti kerumunan. Anda ditakdirkan untuk bergerak berbeda, untuk memimpin, untuk mempercayai apa yang diabaikan orang lain. Dan itu bisa terasa mengasingkan, itu bisa membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Terutama ketika dunia mencoba memberitahu Anda bahwa apa yang Anda rasakan tidak nyata, tetapi setiap kali Anda meragukan diri sendiri, setiap kali Anda melawan suara batin itu, bukankah Anda selalu melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda benar? Jadi, berhentilah mempertanyakan apa yang Anda ketahui jauh di lubuk hati. Berhentilah menunggu bukti sebelum Anda mempercayai diri sendiri. Jika sesuatu terasa tidak benar, itu memang tidak benar. Jika sesuatu terus menarik jiwa Anda, dengarkan. Jika sesuatu terasa salah, itu memang salah. Anda tidak perlu validasi dari siapapun. Anda tidak perlu izin untuk mengikuti intuisi Anda. Intuisi Anda tidak pernah gagal. Itu hanya membimbing Anda menuju apa yang ditakdirkan untuk Anda dan menjauhkan Anda dari apa yang bukan untuk Anda. Satu-satunya yang pernah gagal adalah ketika Anda tidak mempercayainya lebih awal. Ketika Anda mulai sepenuhnya merangkul anugerah ini, ketika Anda berhenti mengabaikan naluri Anda, dan mulai bergerak dengan keyakinan dalam apa yang Anda ketahui, segalanya berubah. Anda mulai selaras dengan orang-orang yang tepat, tempat yang tepat, peluang yang tepat. Anda berhenti menghibur apa yang menguras Anda. Anda berhenti menjelaskan diri kepada mereka yang tidak akan pernah memahami. Anda berhenti mencoba menyesuaikan diri ke ruang yang tidak pernah ditakdirkan untuk Anda. Dan itulah saat Anda benar-benar melangkah ke dalam kekuatan Anda. Karena seorang wanita yang mempercayai intuisinya tidak bisa dihentikan. Dia tak kenal takut. Dia bergerak dengan kepastian. Dia tidak mengejar. Dia menarik. Dia tidak memohon. Dia memutuskan. Dia tidak menjelaskan. Dia bertindak. Jadi, percayalah pada diri sendiri. Percayalah pada suara batin itu. Percayalah pada apa yang Anda rasakan. Bahkan ketika tidak ada yang memahaminya. Karena anugerah itu, kesadaran itu, pengetahuan itu, tidak pernah dimaksudkan untuk masuk akal bagi mereka. Itu dimaksudkan untuk membimbing Anda. Dan saat Anda mulai menghormatinya sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa permintaan maaf, tanpa keraguan, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda.
dan jauh di lubuk hati. Anda tahu itu. Anda selalu tahu itu. Anda bergerak berbeda. Anda berpikir berbeda. Anda tidak menyatu dengan kerumunan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, dan itu karena Anda tidak pernah ditakdirkan untuk itu. Lihat, kebanyakan orang menjalani hidup mencari persetujuan, mengejar validasi, mencoba menyesuaikan diri ke ruang yang tidak pernah dirancang untuk mereka. Tetapi Anda selalu merasa berada di jalan yang berbeda. Anda selalu merasakan bahwa perjalanan Anda tidak akan seperti orang lain. Dan meskipun kesadaran itu memberdayakan, itu juga bisa terasa sepi. Ada saat-saat ketika Anda mempertanyakan diri sendiri, ketika Anda bertanya-tanya, mengapa hubungan tertentu berantakan? Mengapa pintu tertentu tidak pernah terbuka? Mengapa Anda tidak pernah benar-benar merasa cocok? Tetapi, inilah kebenarannya. Jalan Anda tidak pernah ditakdirkan untuk biasa. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk mengikuti kerumunan. Anda ditakdirkan untuk memimpin, untuk menonjol, untuk bangkit di atas keramaian. Dan tujuan seperti itu datang dengan keterasingan. Ingat saat-saat ketika Anda mencoba menyesuaikan diri, ketika Anda menurunkan standar untuk diterima, ketika Anda membungkam suara Anda untuk menghindari menonjol. Itu tidak pernah terasa benar. Bukan, karena setiap kali Anda mengkhianati diri sendiri hanya untuk disukai, Anda merasa lebih tersesat. Setiap kali Anda mengabaikan perasaan yang memberitahu Anda, ini bukan untuk Anda. Anda berakhir di tempat yang menguras Anda, alih-alih mengangkat Anda. Itu karena Anda tidak seperti orang lain. Dan tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersama Anda. Beberapa orang tidak akan memahami Anda. Beberapa orang akan terintimidasi oleh energi Anda. Beberapa orang akan menjauh, karena mereka tidak bisa menangani kekuatan Anda, visi Anda, kehadiran Anda. Dan itu tidak apa-apa. Lepaskan mereka. Karena semakin Anda mencoba mempertahankan apa yang tidak ditakdirkan untuk Anda, semakin Anda menunda melangkah ke dalam apa yang sebenarnya untuk Anda. Anda harus memahami, ketika Anda membawa sesuatu yang istimewa, ketika Anda dipisahkan, Anda tidak akan cocok untuk semua orang. Dan itu adalah hal yang baik, karena Anda tidak diciptakan untuk hidup biasa, dikelilingi oleh pola pikir yang biasa, puas dengan pengalaman yang biasa. Anda diciptakan untuk lebih, tetapi melangkah ke dalam itu membutuhkan perubahan. Itu membutuhkan Anda untuk berhenti mengecilkan diri demi kenyamanan orang lain. Itu membutuhkan Anda untuk berhenti mencari persetujuan dari mereka yang tidak akan pernah melihat nilai Anda. Itu membutuhkan Anda untuk berhenti menjelaskan diri kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahami Anda. Orang-orang yang tepat, yang ditakdirkan untuk Anda, akan mengenali Anda tanpa penjelasan. Mereka akan melihat cahaya Anda tanpa Anda harus meredupkannya. Mereka akan mendukung Anda tanpa perlu Anda membuktikan apapun. Dan sampai Anda selaras dengan orang-orang itu, Anda harus bersedia berdiri sendiri. Itu akan terasa tidak nyaman kadang-kadang. Ya, itu akan terasa sepi. Tetapi, kesepian bukan hukuman. Itu adalah persiapan. Di dalam momen-momen sepi itu, di dalam musim kesendirian itu, Anda benar-benar menemukan siapa Anda. Anda memurnikan visi Anda. Anda bertumbuh menjadi orang yang ditakdirkan untuk Anda jadi. Jadi, berhentilah mencari rasa memiliki di tempat yang tidak selaras dengan Anda. Berhentilah memaksakan hubungan yang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Berhentilah meragukan diri sendiri hanya karena Anda berjalan di jalan yang berbeda. Anda tidak sendiri. Anda hanya dipisahkan. Dan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah sesuatu yang harus dirangkul. Karena saat Anda sepenuhnya menerima itu, saat Anda berhenti melawan siapa Anda, dan mulai berjalan dalam tujuan Anda dengan percaya diri, segalanya berubah. Anda berhenti merasa perlu menjelaskan diri. Anda berhenti menghibur apa yang tidak lagi melayani Anda. Anda berhenti mencari cinta, hormat, dan validasi di tempat yang tidak bisa memberikannya. Dan itulah saat Anda benar-benar menjadi kuat.
Itulah saat Anda melangkah ke dalam hidup yang selaras dengan siapa yang selalu ditakdirkan untuk Anda jadi. Jadi, berdirilah tegak, berjalanlah dengan penuh keberanian, miliki siapa Anda, karena Anda tidak pernah ditakdirkan untuk menyesuaikan diri. Anda ditakdirkan untuk menonjol. Dengarkan, anugerah bukan selalu tentang hidup yang mudah. Ini tentang dipilih untuk tujuan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Jika Anda melihat tanda-tanda ini dalam hidup Anda, jangan abaikan. Rangkullah. Karena begitu Anda memahami bahwa Anda dianugerahi, tidak ada yang akan pernah menggoyahkan Anda lagi. Sekarang, katakan kepada saya, apakah Anda melihat tanda-tandanya? Jika ya, berjalanlah dengan penuh keberanian dalam anugerah Anda.